Ya Pak Indra, tadi Bapak sampaikan ada beberapa sektor sebenarnya yang mungkin dinilai masih resilient Ya, dan berpotensi untuk diprioritaskan untuk mendapatkan penyaluran kredit begitu. ya. Sektor-sektor apa yang menurut Alobank ini akan masih bertahan di situasi saat ini? Ya, sektor-sektor seperti kesehatan, kemudian B2B platform, ya, eh, FMCG, begitu ya. Juga sektor-sektor yang akan tetap dilihat akan tumbuh, ya, seperti green, seperti EV, ya, electronic vehicle itu juga hal yang kita lihat masih berpotensi untuk tumbuh, begitu ya. Itu yang kita coba fokuskan berdasarkan ya risk based tadi ya, risk based approach-nya gitu. Baik, lalu sektor-sektor apa yang mungkin relatif dihindari oleh Alobank? Ya tadi sektor-sektor yang mungkin terekspos dengan pelemahan rupiah begitu ya karena impor. Kemudian sektor-sektor yang karena memang dari sisi sensitif terhadap suku bunga begitu, sehingga kalau ada suku bunga naik langsung marketnya mungkin akan turun begitu ya. Itu yang seperti misalnya properti begitu ya. Kemudian kalau tadi yang manufacture itu yang terkait dengan mungkin bahan baku, import, itu hal yang saya rasa tadi 3 hal yang memang ada terkait dengan pelemahan nilai tukar, kemudian terkait dengan kenaikan suku bunga, sama pelemahan daya beli, itu yang mungkin perlu kita ini, karena kan boleh dibilang kreditnya mungkin juga menurun, kemudian cost of fund-nya meningkat begitu, sehingga margin kan jadi tertekan. Sementara risiko NPL meningkat, itu yang harus di-manage begitu. Baik, di tengah uncertainty ini kita tahu Alobank ini juga akan membagikan dividen begitu. Iya, Apakah ini iya. artinya Alobank sudah cukup percaya diri untuk bisa melawan badai yang terjadi di dalam negeri ataupun di global ini begitu dengan melakukan pembagian dividen dibandingkan dengan mungkin menahan untuk kepentingan modal? Ya, kami sudah 3 tahun begitu dan alhamdulillah terus konsisten menjaga pertumbuhan, termasuk pertumbuhan dari sisi profit kami begitu ya. Dan saya rasa perlu juga menjaga kepercayaan ya dari market, termasuk dari investor kami begitu. Karena pasar modal, pasar saham juga terdampak begitu. Tentu bagaimana kami bisa memberikan sinyal positif bahwa investasi di Alobank itu adalah investasi yang tepat. Oleh karena itu kami juga ingin memberikan insentif ya bagi megang saham Alobank, jadi indikasi juga kepada market. Oleh karena itu kami membagikan dividen dari kinerja Alobank di 2024 ya, hampir 50% dari profit kami begitu. Baik, lalu sisa profit itu selain dibagikan untuk dividen akan digunakan untuk apa Pak rencananya? Iya, jadi kan sebetulnya kalau kondisi modal Alobank cukup kuat ya untuk menopang pertumbuhan, sehingga dari hasil laba yang ditahan ini juga tentu akan kami gunakan untuk memperkuat baik dari sisi ya tentu dalam hal mendorong nanti pertumbuhan kredit digital yang memang tumbuh sangat tinggi di tahun 2024, tentu momentum ini ingin kita terus jaga. Nah kemudian juga dalam sisi untuk pembiayaan dari berbagai portfolio kami yang kami coba bangun secara hybrid ya, baik retail maupun wholesale-nya untuk menopang terus pertumbuhan secara berkelanjutan. Baik, tadi Bapak sampaikan salah satu antisipasinya ini juga adalah untuk membuat inovasi-inovasi Betul, baru betul begitu. ya. Dalam waktu dekat mungkin ada inovasi yang tengah disiapkan Alobank? Iya, kami kan harus terus konsisten dengan strategi pertumbuhan dan juga identity Alobank ya sebagai bank yang berbasis digital. Oleh karena itu kami digital first, itu menjadi salah satu ciri dari berbagai layanan kami. Kemudian yang kedua adalah ekosistem first. Jadi kami bagaimana bermain di dalam ekosistem termasuk ya B2B2C ya. Jadi termasuk supply chain finance, bermain di dalam sebuah ekosistem. Disitulah kami tentu ekosistem first dan digital first ini akan kami terus tumbuhkan termasuk inovasinya. Itulah mungkin terkait dengan nanti baik itu pembiayaan, jadi nanti yang inovasi termasuk supply chain finance begitu ya. Kemudian masuk ke segmen-segmen misalnya tadi ya, segmen-segmen yang menurut kami memiliki prospek pertumbuhan ke depan seperti tadi kesehatan, kemudian juga EV ya, juga agro bisnis begitu yang
kita juga mungkin sejalan juga dengan arah pemerintah ya yang mendorong ketahanan di sektor pangan begitu. Itu adalah area-area yang kami lihat sebagai segmen yang kami masukkan dalam bentuk ekosistem play ya dalam supply chain-nya, sehingga pembiayaannya termasuk penempatan dananya diharapkan nanti ya dengan model pendekatan ekosistem kita bisa lebih sustain dan juga pendanaan juga lebih murah. Itu yang kami akan coba lakukan dari sisi inovasinya. Baik, tadi ya Bapak juga sempat mention secara domestik ini kondisi likuiditas perbankan saat ini tengah ketat begitu. Ya, Tapi boleh digambarkan seperti apa sih likuiditas di Alobank baik itu rupiah ataupun falas? Ya, kalau dari sisi rupiah ya, jadi sisi rupiah saat ini di tengah tekanan ya Alobank masih cukup stabil dan resilient begitu ya. Ini bisa dilihat dari mungkin rasio LDR kami ya yang sebelumnya di 2023 di 150, tahun lalu sudah turun di 122%. Jadi sudah semakin baik ditambah juga dengan kecukupan modal kami yang cukup kuat begitu ya. Yang ketiga memang kami menempatkan instrumen-instrumen yang memiliki turunan yang banyak seperti di government bond, di SRBI ya, di instrumen-instrumen yang bisa mendukung dalam cadangan likuiditas kami. Itulah hal-hal yang kami lakukan untuk tadi menjaga dari sisi resilience untuk sisi fundingnya, gitu. Likuiditas ya. Baik, bicara banyaknya tantangan yang ada di sepanjang tahun 2025 ini, Bapak sendiri melihat stimulus apa ya mungkin saat ini paling dibutuhkan perbankan? Ya oke, jadi kalau sebenarnya kan intinya bagaimana tadi pertumbuhan belanja ini tumbuh ya, sehingga insya Allah bisa pulih begitu. Oleh karena itu saya rasa dua stimulus yang kita lihat penting secara keseluruhan. Tentu stimulus fiskal dan dalam rangka juga mendorong industri. Tentu di sisi bagaimana ekspansi melalui insentif pajak begitu ya. Kemudian juga dari sisi subsidi bunga, termasuk juga penjaminan kredit, termasuk stimulus dari government spending yang diharapkan juga mendorong pertumbuhan konsumsi maupun sektor-sektor produktif. Yang di sisi sektor keuangan dan perbankannya tentu kami melihat bagaimana di sisi kebijakan restrukturisasi yang terus akan bisa berlanjut begitu ya, restrukturisasi kredit maksudnya. Yang kedua adalah dari sisi bagaimana insentif untuk alokasi dari CKPN ya, supaya kami bisa juga mendorong sektor-sektor yang diharapkan untuk bisa didukung pertumbuhannya begitu. Baik, dari segi kebijakan moneter apa yang diharapkan oleh Alobank saat ini? Ya tentu kami kan berharap karena kan suku bunga ini betul-betul hal yang penting yang mendorong sektor-sektor pertumbuhan. Ya tentu ini tidak mudah ya, karena kita berharap tentu ada penurunan suku bunga begitu, tapi ini kan dipadukan dengan tekanan dari stabilitas nilai tukar yang saya rasa juga harus terus dijaga begitu, dan bagaimana supaya tidak melewati 17.000 ya, ini kan angka psikologis juga ya. Nah ini dengan demikian ya mudah-mudahan kalau bisa ada stabilitas nilai tukar, kemudian juga inflasi yang bisa terjaga, nah diharapkan suku bunga bisa turun gitu.